Shalom, selamat siang kepada kita semua. Yang terhormat Pak Nur Irwansyah MPD selaku dosen pengampu mata kuliah membaca dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dilsiana Iju dengan nomor NPM 20 21 21 500 150 dari kelas X3B. Langsung saja membaca pemahaman kritis. Yang pertama A. Apa yang dimaksud dengan pemahaman kritis? Membaca kritis adalah cara membaca dengan melibatkan motif penulis, kemudian menilainya. Membaca kritis berarti kita harus mampu membaca secara analisis dan dengan memberikan suatu penilaian. Yang ke-B, langkah-langkah membaca kritis. Langkah-langkah membaca kritis ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, mengerti isi bacaannya, yaitu mengenai fakta-faktanya, menginterpretasikan apa yang kita baca. Yang kedua, menguji sumber penulis. Apakah sumber penulisnya dapat dipercaya? Apakah cukup akurat? Apakah penulis kompeten di bidangnya? Termasuk juga diuji pandangan dan tujuan serta asumsi yang tersirat dalam penulisan untuk membedakan bahan yang disajikan sebagai opini dan fakta. Selanjutnya yang ketiga, ada interaksi antara penulis dan pembaca. Artinya, membaca tidak hanya mengerti maksud penulis, tetapi juga harus bisa membandingkan dengan apa yang kita miliki, serta dari penulis-penulis lain. Selanjutnya yang keempat, menerima atau menolak. Bisa juga menanda penilaian terhadap apa yang disajikan oleh penulis itu. Artinya, kita boleh percaya, curiga, meragukan, mempertanyakan, atau tidak mempercayainya. Selanjutnya yang ke-C, proses membaca kritis. Harjasudjana 1988 juga mengatakan dalam proses membaca kritis dikenal dengan 3 cara membaca. Yang pertama itu membaca pada baris, yakni untuk dapat mengiktisarkan keseluruhan bacaan dari mengenal keseluruhan bacaan dan mengenal bagian-bagian sebagai bahan pijakan yang kuat untuk memberikan penilaian terhadap isi bacaan tersebut. Yang kedua, membaca di antar baris, yakni menganalisis apa yang dimaksud oleh pengarang yang sesungguhnya, khusus yang tersirat. Yang ketiga, membaca di luar baris. Apa itu membaca di luar baris? Yakni untuk mengevaluasi, merelevasi ide-ide yang dituangkan di dalam bahasa bacaan tersebut. Selanjutnya D. Aneka kemampuan untuk meningkatkan sikap kritis.
Nur Hadi 2004 ayat 145 sampai 181 memberikan jurusan latihan untuk meningkatkan sikap kritis sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan meningkatkan dan mengenali. Kemampuan-kemampuan yang termasuk kemampuan meningkat dan mengenali ini meliputi kemampuan mengenali ide pokok paragraf, mengenali tokoh-tokoh cerita beserta sifat-sifatnya, menyatakan kembali ide pokok paragraf, menyatakan kembali gagasan utama yang terdapat dalam bacaan, menyatakan kembali perbandingan, unsur hubungan, sebab akibat, karakter tokoh, dan sejenisnya. Yang kedua, kemampuan menginterpretasikan makna tersirat. Tidak semua gagasan yang terdapat dalam teks bacaan itu dinyatakan secara tersurat atau eksplisit pada baris, kata-kata, atau kalimat-kalimat. Sering pula gagasan serta makna tersebut terkandung di balik baris kata-kata atau kalimat-kalimat tersebut. Dan untuk menggalinya diperlukan sebuah interpretasi dari pembacanya. Pembaca harus mampu menafsirkan ide-ide pokok dan ide-ide penunjang yang secara eksplisit tidak dinyatakan oleh pengarangnya, serta harus mampu membedakan fakta-fakta yang disajikan secara kritis. Yang ketiga, kemampuan mengaplikasikan konsep-konsep dalam bacaan. Seorang pembaca kritis tidak boleh berhenti hanya sampai pada aktivitas menggali makna tersirat melalui pemahaman dan interpretasi secara kritis saja, tetapi juga harus mampu menerapkan konsep-konsep yang terdapat dalam bacaan ke dalam situasi baru bersifat problematis. Kemampuan-kemampuan pada taraf ini meliputi kemampuan mengikuti petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam bacaan, menerapkan konsep-konsep atau gagasan-gagasan utama untuk bacaan ke dalam situasi baru yang problematis, menunjukkan kesesuaian antara gagasan utama dan situasi yang dihadapi. Selanjutnya yang keempat, kemampuan menganalisis isi bacaan. Kemampuan analisis adalah kemampuan pembaca melihat komponen-komponen atau unsur-unsur yang membentuk sebuah kesatuan. Sebagaimana kita ketahui, kesatuan dalam bacaan meliputi gagasan utama, kesimpulan-kesimpulan, pernyataan-pernyataan, dan sebagainya. Kemampuan-kemampuan ini meliputi kemampuan memberikan gagasan utama bacaan, memberikan detail-detail atau data-data penunjang, mengklarifikasi fakta-fakta, membandingkan antara gagasan yang terdapat dalam bacaan, membandingkan karakteristik tokoh yang terdapat dalam bacaan. Selanjutnya yang kelima, kemampuan sintesis. Kemampuan membuat sintesis merupakan kemampuan pembaca melihat suatu gagasan melalui bagian-bagiannya. Secara rinci, kemampuan tersebut antara lain kemampuan membuat kesimpulan bacaan,
mengorganisasikan gagasan utama bacaan, menentukan tema karangan, menghubungkan data-data sehingga diperoleh sebuah kesimpulan, membuat ringkasan atau ikhtisar. Selanjutnya, yang keenam, kemampuan menilai isi bacaan. Kemampuan menilai isi bacaan ini merupakan kemampuan tertinggi pada tingkat intelektual seorang pembaca, karena ia tidak begitu saja mempercayai terhadap apa-apa saja yang dibacanya. Sebelum dilakukan proses pengkajian terlebih dahulu secara rinci, kemampuan yang menyangkut sikap kritis dalam menilai bacaan, terutama terhadap aspek isi dan penggunaan bahasa dalam karangan ini meliputi kemampuan menilai kebenaran gagasan utama, ide pokok, paragraf, atau bacaan serta keseluruhan. Kemampuan menilai dan menentukan bahwa pernyataan adalah fakta atau sekedar sebuah opini saja. Kemampuan menilai dan menentukan apakah sebuah bacaan diangkat berdasarkan realitas atau hanya didasarkan atas fantasi pengarangnya saja. Kemampuan menentukan tujuan pengarang dalam menulis karangannya. Selanjutnya yang ke-E, manfaat membaca kritis. Manfaat membaca kritis merupakan proses atau kegiatan membaca dengan cara memahami teks untuk kemudian dianalisis dan dinilai kelayakan tersebut. Dalam hal ini, seorang pembaca harus kritis terhadap teks yang dibacanya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Terima kasih.